Selamat malam pemirsa, senang sekali saya Dwi Anggia kembali hadir ke hadapan Anda di Dua Sisi malam hari ini. Pemirsa, konflik yang melibatkan TNI dan Polri di level bawah menjadi masalah klasik yang selalu saja berulang. Acap kali arogansi jiwa korsa dan masalah kesenjangan kesejahteraan disebut-sebut sebagai pemicu terjadinya konflik. Dan tidak jarang juga akhirnya solusi dan upaya damai yang dilakukan secara simbolik atau seremonial ternyata tidak bisa menyelesaikan masalah yang terjadi di lapangan. Lalu sesungguhnya apa yang menjadi akar permasalahan dan bagaimana pula penyelesaiannya, kami akan diskusikan malam hari ini di Dua Sisi. Ya, seperti Anda simak tadi yang terbaru terjadi di Papua, ini terjadi konflik atau perseteruan antar satgas terjadi malahan ya. Nah, untuk itu kami akan menghadirkan sejumlah narasumber yang sudah bergabung bersama saya malam hari ini. Saya akan memperkenalkan satu persatu. Di sebelah kanan saya ada Majen TNI Purnawirawan TB Hasanuddin yang merupakan anggota DPR RI Komisi 1. Selamat malam, Kang TB. Boleh digunakan mic-nya ya, Kang? Selamat malam. Ya, dan di sebelah kiri saya ada Bung Johnson Panjaitan, penasihat Indonesia Police Watch. Selamat malam, Bung Johnson. Malam, Anggia. Ya. Di ujung sana ada Bung Reza Indragiri, psikolog forensik. Selamat malam, Bung Reza. Selamat malam, Assalamualaikum. Dan tergabung juga secara virtual bersama kita malam hari ini Komjen Pol Purnawirawan Nanan Soekarna, Wakapolri 2011-2013. Selamat malam, Pak Nanan. Salam dari Bajawa. Wah, lagi di Bajawa nih, lagi jauh ya, makanya tidak bisa langsung bergabung malam hari ini. Baik, kita akan langsung mulai diskusi malam hari ini. Apa sih sebenarnya yang menjadi akar permasalahan konflik yang tidak berkesudahan antara TNI dan Polri? Dan sayangnya ini terjadi justru di lapangan, di level bawah gitu ya. Saya mau ke Kang TB terlebih dahulu. Pak TB ini sebagai orang yang pernah di dalam TNI ini ya, Anda melihatnya apa sih yang menjadi pemicu yang kalau bisa dibilang pasca reformasi sampai sekarang itu nggak pernah usai gesekan di bawah? Diskusi ini barangkali harus memerlukan atau membutuhkan waktu yang panjang. Saya harus secara bertahap dulu ya. Kalau soal perkelahian antar angkatan dengan antar angkatan dan polisi sejak dulu itu sudah ada ya. Tetapi gerak dari perkelahian itu beda. Dulu lebih banyak pada perkelahian dengan tangan kosong, bela diri itu, sehingga dilatih bela diri ya. Kalau sekarang lebih serem dengan menggunakan senjata, bayonet dan alat-alat lain. Nah itu jadi perbedaannya. Dulu ketika ada perkelahian hanya dalam 1-2 hari selesai, diselesaikan secara kekeluargaan. Hampir tidak diselesaikan secara hukum dan selesai. Begitu. Era zaman dulu saya kira berbeda ya. Kemudian juga publik tidak langsung tahu. Wah, sekarang karena apa? Media sosial viral, ya? tidak sepiral seperti sekarang. Kalau sekarang saya kira ya konflik itu lebih banyak. Tetapi saya mencoba yang pernah ada di dalam ya jajaran TNI, saya pernah jadi komandan peleton, komandan kompi, komandan batalion dan sebagainya. Kira-kira saya mencoba mencatat di akhir-akhir ini ya, ketika terjadi perkelahian, event dengan siapa saja, pelakunya itu rata-rata mereka prajurit-prajurit yang muda, masih muda. 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Jadi jarang kopral, tapi prajurit 1, prajurit 2 lah begitu ya mereka. Dan dari masyarakat yang kemudian dilatih menjadi prajurit tempur ya, kemudian dengan karakter yang khusus, berhadapan juga. Karakter khususnya karakter khusus itu begini ya, mereka baru dilatih pertempuran dahsyat ya, ada semacam pride yang terlalu tinggi. Nah kemudian juga lebih banyak kepada sisi ya dekat dengan arogan. Jadi arogansi jiwa korsa itu masuk juga ya? Bukan jiwa korsa ini. Tapi arogansi sebagai seorang personil TNI? Personil TNI, nah begitu. Karena dia merasa lebih super. Nah ketika bertemu dengan misalnya siapa saja antar angkatan, kemudian juga dengan anggota polisi, sama juga. Di polisi juga adalah mereka dari masyarakat yang dilatih. Saya dalam catatan saya yang kemudian terjadi semacam konflik atau perkelahian itu umumnya para prajurit masih muda. Satu. Yang kedua dari pasukan tempur ya, dan kalau polisi dari BRIMOB.
Saya tidak melihat ya ada perkelahian antara Koramil dengan Polsek. Mereka hidup rukun baik-baik saja, bahkan kantornya berdampingan, makan bareng, ngopi bareng, merokok bareng dan sebagainya. Jadi kalau bisa disimpulkan karena emang jiwa muda yang masih Salah emosional satu di gitu ya. antaranya seperti itu ya. Jadi arogansi perorangan dan lain sebagainya. Kemudian ketika temannya kena pukul, ya sudah begitu. Rame-rame langsung gitu. Rame lah langsung. Tapi begitu. selama Anda di TNI sebagai memegang pasukan gitu ya, Ya. pernah mengalami mungkin prajurit Anda yang ikut terlibat misalnya konflik dengan polisi? Sama saja ya. Jadi banyak hal, banyak faktor yang terjadi seperti itu ya. Dan yang paling penting itu adalah pengendalian dari para perwira pertama, Danton, Danru, Danton, kemudian komandan kompi. Kalau komandan batalion sudah agak berjarak seperti itu. Jadi itu yang pertama ya. Yang kedua, saya coba pelajari rekrutmen. Nah, ya. Rekrutmen tentara zaman dulu yang saya tahu ya, waktu saya jadi komandan peleton, mereka sudah berpangkat kopral-kopral. Mereka itu direkrut dari daerah-daerah yang memang ada masalah keamanan. Misalnya saat itu dari namanya masuk menjadi tentara di wilayah Jawa Barat, pada umumnya pemuda-pemuda mantan OKD, Organisasi Keamanan Desa, yang mereka disiapkan untuk melawan pemberontakan DITI. Kalau di Sulawesi itu mereka adalah yang melawan atau Kahar Mujakar dan sebagainya. Jadi mereka masuk ke militer murni pure untuk ikut andil dalam membela negara. Kalau Tapi sekarang? yang dulu Iya. ya jadi tentara. Oke, Dan yang dulu kan mereka begitu menjadi karena bela prajurit-prajurit yang baik, yang bagus. Oke, Di era perbedaannya dengan sekarang. ya direkrut yang saya tahu ada yang sudah 3 tahun di terminal, ada yang sudah sekian tahun, bahkan mohon maaf, mungkin ada mantan copet, ada yang sudah pernah terlibat narkoba, ada yang pernah ini itu dan sebagainya dan sebagainya. Tapi kan diseleksi itu Pak TB untuk masuk Seleksi, sebagai TNI. tapi seleksi itu kan tidak menjamin karakter berubah gitu. Kalau seleksi apa sih yang bisa menghasilkan sesuatu ya? Kalau saya lihat ya, tesnya itu kan ada tes kemampuan fisik, ideologi, mental, fisik, itu saja. Dan semua pada umumnya ya fisik mungkin orang-orang pemuda yang biasa di pasar pun mereka ternyata mampu, dan pada umumnya mereka tidak pernah ada yang langsung dari SMA atau SD misalnya masuk menjadi tentara, pasti pernah nganggur. Artinya motivasi pun ini juga harus Sudah kita berbeda berarti ya motivasinya. permasalahkan. Yaitu motivasi memang daripada saya nganggur mending saya masuk masuk tentara. prajurit, jadi Begitu prajurit. ya. Dan tidak mustahil selama dia jadi sipil sebelum masuk menjadi tentara, dia punya masalah, pernah berurusan dengan polisi, dan ketika jadi tentara dia masih menyimpan dendam itu. Saya punya bukti dan pengalaman ini ya, sehingga ini mungkin menjadi sebuah persoalan yang harus kita pecahkan bersama. Maaf saya potong Pak TB, tapi kan tidak semua permasalahannya tidak bisa digeneralisir seperti ini kan ya? Iya, untuk tidak. Tetapi orang punya dari masalah. kasus-kasus seperti itu ya ada masalah-masalah itu ya. Baik. Dan letupan-letupan itu memang bermula dari mereka itu. Baik. Ini dari sisi internal TNI ya. Oke, nanti saya juga ingin mendengarkan nih dari Polri. Ada Pak Nanan, nanti kita akan dengarkan jawabannya. Tapi saya harus jeda dulu sejenak. Dua sisi kembali sesaat lagi. Saya lanjutkan kembali dua sisi dan saya ingin ke Pak Nanan. Pak Nanan, tadi kita sudah mendengarkan kalau dari versi Pak TB dari internal TNI saat beliau masih di dalam itu ada ternyata melihatnya ada penurunan kualitas perekrutan sumber daya manusia dari zaman dulu, zaman bahla katanya ya, sama yang kondisi sekarang. Nah, kalau dari kacamata orang yang pernah di internal Polri gimana Pak Nanan? Apa sih yang menjadi mungkin pemicu gesekan? Kalau kita lihat contohnya di Papua kan cuma gara-gara harga rokok kemahalan gitu, jadi ribut sampai se-Indonesia Raya, jadi ramai membahas ini.
Ya, terima kasih Anggi. Aneh juga buat saya dipanggil untuk ikut Zoom. Tapi senang juga nih sama Kang Hasan bisa berjumpa. Kalau menurut saya itu manusiawi saja, Mbak Anggi. Yang besar-besaran kan media saja. Jadi kalau menurut saya itu manusiawi, karena memang itu yang tadi kan emosional, personal. Yang saya lihat sebetulnya ini bukan institusional, ini personally. Sejak dulu sampai kapanpun pasti akan ada terus secara personal. Oleh karena itu kan kita lihat bahwa sudah selesai. Nah itulah sebetulnya tugas institusi untuk bisa menyelesaikan secepat mungkin, sesegera mungkin, dan bisa mengakomodir apapun yang terjadi. Itu yang paling penting. Oleh karena itu saya selalu mengatakan bahwa apapun yang terjadi, maka yang paling tanggung jawab adalah atasan, apakah langsung atau 2 level ke atas. Kenapa? Karena atasan itu pengalaman saya ada 2 hal, Anggi ya. Atasan langsung dan atasan yang berhak menghukum atau ankum. Nah, pengalaman saya bahwa banyak atasan yang pinternya hanya ankum, hanya bisa menghukum, gitu kan. Padahal sebetulnya tanggung jawab atasan itu adalah yang penting atasan langsung. Ya, membina, mengarahkan, memberikan instruksi, menjaga dan sebagainya. Itu yang penting. Karena itu diharapkan betulnya setiap atasan di level apapun, maka dia harus menjadi leader yang betul, bukan hanya ankum. Sekali lagi ini kebiasaan bahwa kalau pangkatnya lebih tinggi, maka dia pinter menjadi ankum. Harusnya pinter menjadi ansung atau atasan langsung yang tugasnya bertanggung jawab terhadap bawahannya. Jadi bisa dibilang selama ini pembinaan dan pengawasannya kurang ya Pak Nanan ya? Penyakitnya itu biasanya. Jadi anak buah kan tergantung atasannya. Ya, pengalaman saya, kalau ada masalah di bawah, pasti dipanggil atasannya, apa yang dikerjakan atasan selama itu. Itu pengalaman saya. Nah harusnya, tadi, saya sudah menghukum, saya sudah memberikan sanksi, memberikan punishment, dan sebagainya. Jadi pengalaman saya harusnya diberikan kemampuan justru atasan itu lebih banyak sebagai atasan langsungnya, begitu ya Kang Hasan? Bukan sebagai atasan yang berhak menghukum saja. Oleh karena itu pengalaman saya, bila ada anggota yang keliru, maka atasan di atasnya perlu dipanggil dan diminta pertanggungjawabannya. Apa yang sudah dikerjakan kepada bawahannya itu selama itu. Oleh karena itu pengalaman kami justru sebetulnya kan semua punya nilai. Ya. Pak Nanan. Polisi punya Tribrata, Catur Prasetya gitu kan. Pak Nanan, ini kalau kita lihat ini kan kasus terus berulang dan berulang. Tadi kalau dikatakan oleh Pak TB juga bahwa harus ada juga hukuman ya, punishment juga. Tadi Pak Nanan juga menyebutkan atasannya juga harus sampai di tingkat 1, tingkat 2 juga ada. Tapi permasalahannya sepertinya hukuman ataupun penyelesaian dengan kekeluargaan ataupun dengan hukuman ini tidak menghentikan kasus ini terus berulang. Jadi kalau dari versi Pak TB tadi, karena ini yang terlibat perseteruan ini biasanya anak-anak yang di level prajurit di bawah yang muda-muda gitu. Kalau di polisi hal yang sama juga terjadi? Ya saya kira sama. Ya saya kira sama. Oleh karena itu sebetulnya kan kita sama-sama ya bahwa ada 3 hal yang selalu menjadikan pedoman kita, yaitu kehormatan. Kadang-kadang jaga kehormatan malah berantem kan. Kehormatan, kemudian hierarki dan loyalty. Itu selalu menjadi bagian yang harus positif, tapi kadang-kadang jadi negatif, gara-gara jaga kehormatan berantem, gara-gara harus loyalty berantem, kan? Gara-gara hierarki berantem. Nah, mengartikan itu yang harus penting, makanya butuh pimpinan yang tadi, yang mampu untuk menjadi atasan langsung, bukan atasan berhukum. Nah pengalaman saya justru sebetulnya nilai-nilai sudah ada, polisi ada Tribrata, Catur Prasetya, kemudian TNI ada Sabta Marga dan sebagainya. Tapi bagaimana menerapkan? Karena pengalaman saya memang nilai-nilai itu atau values itu sering diberikannya di brainwash di otak besarnya saja di sini. Padahal nilai-nilai itu adanya di hati nurani, selalu begitu. Karena itu sekarang justru diperlukan pimpinan yang menyentuh hati nurani, bukan hanya otak besar saja. Ini secara quote-unquote begitu. Karena itu di Polri bahwa kita membuat satu pasal yang
menyamakan bahwa tampilan kepemimpinan Polri berlaku di setiap level, Kapolri sampai ke level paling bawah. Ada 5 hal nih saya ingin kebetulan. Yang pertama memang perlu lead by example, memimpin dengan keteladanan. Yang kedua, servant leadership, memimpin dengan melayani. Yang ketiga, nah ini menjadi konsultan yang solutif buat anak buah dan masyarakat. Yang keempat, quality assurance, menjamin kinerja anggota dan kesatuan. Nah yang kelima baru, anti KKN dan gratifikasi. Itu 5 tampilan yang ada di Kode Etik Polri, yang berlaku bintang 4 sampai ke bintara yang memegang anggota. Itulah sebagai ansur. Nah apakah sudah semua pemimpin di semua level itu tampil dengan 5 hal itu? Kalau sudah, maka dia tidak bersalah. Karena dia sudah menjadi teladan, melayani, menjadi quality assurance, menjadi konsultan buat anak buahnya. Kalau sudah berarti anak buahnya yang keliru. Baik, Pak Nanan, sehingga sebentar. Saya titip pesan, masalah personal jangan kemudian diangkat menjadi masalah institusional. Jadi obatnya personal ya obatnya personalnya. Kalau komandan yang salah, komandan yang diganti. Kadang-kadang sering gara-gara personal, institusi yang dirubah, sistem dan sebagainya. Jadi harus pas obatnya. Kalau personal ya personalnya. Kalau komandannya ganti. Kalau institusional, sistem manajemen, baru bicara. Itu aja mungkin. Sebentar, saya mau ke Bung Johnson. Bung Johnson, ini menarik nih. Masalah personal jangan diselesaikan dengan sistem di institusinya yang dirubah. Kalau Anda melihatnya gimana nih penyelesaian permasalahan yang kita berbicara nih soal ini? Karena Pak TB memulai dari pengalaman, kemudian Pak Nanan mulai dari pengalaman, saya juga sebagai orang sipil punya pengalaman. Sejauh pengalaman saya, waktu sekolahannya namanya ABRI, anak bawang polisi ini nggak berani lawan kakaknya. Gitu loh. Masih ABRI ya, masih iya, di bawah. masih ABRI ini anak bawang ini nggak berani lawan. Ya, tapi sering ketemu juga, terutama di tempat-tempat minum, perjudian, prostitusi, sering juga ketemu dan berkelahi, bahkan sampai ada yang mati gitu loh, ya kan? Dan menggunakan senjata. Saya terus terang saja, saya nggak begitu setuju dan percaya begitu sama statementnya Anggi sama Pak TB bahwa ini cuma dilakukan oleh kelas bawah. Enggak. Menurut Anda? Perwira-perwira itu juga terutama yang tengah juga ikut terlibat sebenarnya, ya kan? Juga ikut terlibat. Dan terlibatannya seperti apa tuh, Bang? Ada bukti tidak? Oh ada Pak, cuma sayangnya memang kita nggak bisa sekarang bicara begini untuk menyebutkan angka atau apa. Keterlibatannya seperti apa Anda melihatnya? Begini, konflik ini kan sebenarnya bukan melulu antar militer dengan polisi. Sebenarnya dimensinya ada juga konflik sipil sebenarnya di dalamnya itu, ya. Atau secara terus terang misalnya yang kita diskusikan adalah sekarang antara konflik militer dan militer dengan polisi, ya begitu, ya. Setahu saya pembinaan yang dilakukan di para perwira baik di jajaran polisi maupun di jajaran TNI sekarang ini sudah cukup bagus. Tapi pada level bawah dalam hal tadi yang disampaikan oleh Pak Nanan itu pengendalian dan pengawasan itu masih perlu ditingkatkan. Karena dalam konflik-konflik selama 10 tahun terakhir tidak ada keterlibatan para komandan kompi misalnya. Kapten, mayor itu hampir tidak ada. Saya justru melihatnya sebaliknya, kalau Pak. ada data terlibat kapten, kemudian mayor memimpin anak buah menyerbu misalnya ke polsek atau kemana, nah ini perlu dipertanyakan. Harus dibuktikan ini. Nah, misalnya saja konflik soal minyak, Pak, waktu di Batam itu kan sangat kelihatan, Pak. Yang tembak-tembakan secara langsung itu bukan hanya di level bawah, Pak, itu juga melibatkan perwira menengahnya juga itu. Misalnya kalau Bapak pengen kasih contoh, ya itu. Saya justru mengatakan begini, apa yang Pak TB katakan itu justru yang terjadi sebaliknya. Justru ini sebenarnya menunjukkan sebagian dari kegagalan yang Bapak bilang sebuah kesempurnaan, yang akhirnya kita tidak menyatakan kesempurnaan di kalimat mana? Atau sudah baik atau sudah
sudah apalah, sudah Kita excellent sedang atau sudah ditingkatkan apa gitu. pengawasan tadi Pak TB membahas bilang. sesuatu yang kemudian mencari solusi terbaik. Dan saya mengurai dari pengalaman saya sampai kemudian mengapa terjadi. Saya sependapat dengan Pak Nanan, ada konflik itu dimulai dari personil. Begitu. Kalau satuan antar satuan tidak ada masalah. Sehingga saya berbicara dengan fakta dan data. Begitu. Oke. Kalau Bapak punya data, misalnya sampai konflik itu menyangkut perwira menengah dan sebagainya, saya kira saya tidak punya itu. Pak TB kan kenapa sampai Linut dibubarkan, kemudian dipindahkan, tentu itu sudah menyangkut kesatuan Pak, dan itu semua menjadi fakta umum. Kalau misalkan kita mau berdebat soal akademik, tentu saya membutuhkan waktu untuk mengumpulkan bukti-bukti itu. Tapi saya mau mengatakan begini. Ini kan lembaga screening waktu kita mau masuk ke polisi atau ke satuan TNI begitu sangat ketatnya. Setelah disaring begitu melalui pendidikan yang begitu ketatnya. Waktu dia juga sudah masuk anggota, ada kegiatan-kegiatan latihan-latihan juga. Ada ada pembinaan juga. Waktu dia mau pangkat ada pendidikan juga. Nah, saya mau naik lagi ke yang level. Waktu dia mau menjadi Kopassus yang akan ditugaskan secara khusus menjalankan tugas negara dalam sebuah satgas, tentu itu lebih khusus lagi. Kenapa? Karena ini konteksnya Papua yang bukan hanya dilihat oleh rakyat Indonesia, ini dilihat oleh dunia ini. Ya. Jadi kita jangan melihat, wah ya ini konfliknya personal, kemudian itu hanya soal rokok misalnya. Tapi ini yang dilakukan oleh dua satgas, ya kita boleh bilang. Apa Anda ingin menyebutkan jangan menyederhanakan gitu? Anda ingin menyebutkan jangan mengecilkan atau menyederhanakan masalah ini? Iya, karena ini terus-menerus terjadi dan semakin terbuka. Dan terus terang saja, kalau misalkan dia orang satgas, pendidikannya khusus, nggak mungkin saya kira senjata harus menyalak. Karena senjata itu harus dipertanggungjawabkan dan harus ada BAP-nya kalau ada masalah. Ya kan? Oke, jadi Anda melihat bukan hal remeh-temeh menjadi pemicunya. Bukan, ini menurut saya serius. Memang saya harus akui, belum sampai pada kesatuan ini lawan kesatuan itu. Oke. Ya. Jadi kita tidak pernah berbicara konflik ini satuan dengan lawan satuan. Begitu ya. Ini bermulai dari personil yang kemudian ada semacam esprit de corps, jiwa korsa yang berlebih. Ya, sehingga secara naluri mereka menganggap apapun yang dilakukan oleh teman saya itu benar. Dan secara refleks langsung melakukan tindakan-tindakan seperti itu. Jadi ujungnya yang mau disampaikan kesatuan. itu soal Satgas, ya, Satgas di Papua. Satgas itu kan dibentuk ya temporary. Nah, kemudian diambil dari pasukan ini jadikan satu, ya. Kemudian soal rokok misalnya. Itu kan soal bertanya, kemudian dijawab, dan ketika prajurit dengan prajurit berbicara kasar, mereka bersenjata, dan di situ loss control. Ya, saya tidak ini, tapi ini realita. Tapi satuan satgasnya sendiri tidak ada masalah. Tapi personil dengan personil itulah yang kemudian menimbulkan perkelahian dan menggunakan senjata. Baik, jadi menurut hemat saya jangan kemudian ini pertentangan ini adalah membawa langsung ke institusinya antara institusi ini dengan institusi. Saya berbicara berdasarkan fakta di lapangan. Baik, boleh tahan dulu sebentar, nanti kita lanjut. Ini menarik nih, membawa senjata terjadi pertikaian, jadi tidak bisa ada self controlnya. Bung Reza nanti bisa ikut diskusi mengenai hal ini. Kita jeda dulu sejenak, dua sisi akan kami lanjutkan. Saya lanjutkan kembali dua sisi, saya ingin ke Bung Reza. Bung Reza, Anda mendengarkan dari awal perbincangan kita mulai dari awal akar permasalahan kenapa soal SDM yang kualitasnya menurun. Kemudian kalau Bung Johnson bilang tidak hanya di level prajurit saja, ini sampai ke perwiranya di atas. Dan yang lebih menarik adalah tadi, ini persoalan personil, lagi megang senjata, nggak bisa mengontrol diri. Dua gajah bertarung, pelanduk terjepit di tengah-tengah.
Dan sebagai pelanduk, saya menolak kalau ini dikatakan sebagai peristiwa biasa. Apalagi kemudian diprediksi ini akan berlangsung selamanya. Mari kita perbincangkan topik ini tidak semata-mata sebagai benturan atau gesekan dua institusi. Tapi lebih berempatilah terhadap pelanduk seperti saya. Karena ketika dua institusi ini kemudian melakukan perbuatan sedemikian rupa, maka yang paling terkena kerugian luar biasa itu adalah pelanduknya, bukan mereka. Masyarakat sipil di Betul. sini ya. Nah, bahwa kemudian ada analisis ini mengatakan ini masalah rekrutmen, ini masalah seleksi dan seterusnya, itu masuk akal, sangat masuk akal. Tapi yang kita perbincangkan bukanlah organisasi kemarin sore, bukan organisasi sepak bola kampung, tapi sebuah institusi yang diatur dengan peranata yang ketat, dengan hierarki yang terstruktur sangat rapi, namun peristiwa ini berulang. Alhasil tidak cukup bagi kita untuk hanya bicara pada level individu atau level individu manusia per manusia. Institusinya juga harus terlibat di situ. Tadi Bang Johnson sudah mulai membuka wacana, secara jujur beliau katakan ini kita naik levelnya, ke level kelompok. Entah itu batalionnya kah, entah itu kompinya kah, entah itu satgasnya kah, bahkan kalau perlu secara komprehensif 3 level analisis, level individu, level kelompok, termasuk level organisasi atau level institusi. Saya paham Mbak Anggi, kita semua tidak hanya 2 organisasi yang kita cintai ini, masyarakat semua punya kepentingan untuk memastikan bahwa masalah ini bisa kita redam, bisa kita tangkal agar tidak beranak pinak, agar tidak melebar kemana-mana. Kita punya kepentingan tentang hal itu untuk memastikan para personil yang kita berikan amanah besar itu tetap punya moralitas tinggi di masyarakat. Tetapi kita juga harus jujur, harus berterus terang. Kalau peristiwa ini beruntun terjadi seperti ini, saya tidak yakin ini hanya ada pada persoalan level individu saja. Sampai di level mana kalau Anda melihatnya? Ini yang saya, tentu saja ini butuh kajian ya. Tapi saya terus terang, membuka Undang-Undang Polri dan Undang-Undang TNI. Coba rumusannya kita baca ya. Apa tugas Polri? Pelayan, pelindung, pengayom masyarakat plus penegak hukum. Kalau TNI apa? Pertahanan. Menjaga keutuhan wilayah, kedaulatan negara, operasi militer, dan menjaga perdamaian. Mindsetnya pasti berbeda. Tapi, barangkali cermatan saya tidak begitu tepat. Di lapangan kita saksikan bahwa dikotomi tugas semacam itu tidak lagi berlaku 100%. Dalam operasi pemberantasan teror misalnya, termasuk terhadap KKB. Siapa yang duluan muncul disebut sebagai ujung tombak untuk memberantas KKB alias kelompok teror itu? Polri. Polri yang duluan ya. Pada saat yang tidak terpaut jauh dalam aksi pembersihan baliho-baliho di sekitar Jakarta. Siapa yang melakukan? TNI. Artinya apa? Dikotomi sebagaimana yang tercantum dalam undang-undang tampaknya tidak lagi sungguh-sungguh bisa merefleksikan situasi di lapangan. Kita bisa melihat itu sebagai hal yang positif. Bahwa ternyata TNI dan Polri saling bahu-membahu untuk saling mengisi komplementer demi kebaikan bersama. Tapi pada saat yang sama, saya kekhawatiran, berarti tolong dijawab. Pelanduk ini tolong dijawab ya. Adakah kemungkinan bahwa kerancuan atau tumpang tindihnya kerja-kerja di lapangan itu justru memunculkan ekses-ekses seperti yang menjadi topik perbincangan kita pada malam ini. Titik dulu di sana. Boleh ditanggapi Kang, ini gara-gara tumpang tindih tadi saling bahu-membahu akhirnya muncullah ekses-ekses gesekan-gesekan gitu. Jadi dalam konteks ini kami juga sering berdiskusi tentang disebut kesenjangan dan kemudian perbedaan penghasilan ya. Tapi harus kita sadari, saya pernah membahas soal berapa sih take home pay seorang prajurit baik di TNI maupun Polri. Sekarang dengan aturan perundang-undangan yang sama, dengan Menteri Keuangan yang sama dan kebijakan yang sama, tidak ada perbedaan. Harusnya nggak ada kecemburuan di situ. Jadi tidak ada kecemburuan. Yang kemudian muncul kecemburuan itu adalah siapa, dimanapun ya, yang punya akses lebih dekat kepada masyarakat. Tapi itu bukan kemudian angkatan dengan Polri. Di lingkungan misalnya saya lihat saja, Brimob tentu beda tugasnya dengan polisi lalu lintas. Sehingga kecemburuan itu bukan hanya dari misalnya dari luar institusi, angkatan darat kepada polisi lalu lintas, tapi di internal itu juga terjadi. Ada. Di lingkungan misalnya TNI ada bagian logistik. Itu juga menjadi cita-cita banyak prajurit yang di pasukan tempur. Dan ini tentu ya, kecemburuan-kecemburuan itu adalah sesuatu yang memang bisa muncul. Bisa muncul.
Ya, begitu. Itu kan di internal. Tapi kalau Bung Reza bilang ini gara-gara, kalau saya sederhanakan gini ya, saling mengambil lapak masing-masing gitu, tanggung jawab kerjaannya gitu loh. Sehingga akhirnya menimbulkan gesekan-gesekan yang kerjaannya harus tanggung jawab ada polisi. potret menarik ya. Ada potret menarik. Dikerjakan oleh TNI. Dengan tugas yang disandang oleh Polri dan TNI, saya membayangkan bahwa Polri ini ya katakanlah berada dalam keseharian masyarakat. Sementara TNI relatif agak jauh. Tapi dalam sebuah survei yang dikeluarkan oleh Indikator Politik Indonesia, saya terperanjat luar biasa. Bahwa ternyata ketika berbicara tentang tingkat kepercayaan masyarakat, yang berada pada posisi tertinggi siapa? Bukan Polri ternyata, TNI tapi TNI. Padahal saya kadang menganggap TNI posisinya relatif berjarak dari masyarakat, keseharian masyarakat. Berarti ada persoalan di sini. Apa persoalannya? Bahwa ternyata ekspektasi masyarakat terhadap pihak yang paling dekat dengan mereka tidak terpenuhi. Sepertinya tidak terpenuhi atau kurang terpenuhi dan justru seolah-olah dikompensasi oleh pihak yang seolah-olah jauh dari kita, relatif jauh dari kita. Berarti ada persoalan di situ. Saya ingin ke Pananan. Pananan, bagaimana Anda menanggapi pernyataan dari Bung Reza tadi? Mulai dari adanya dikotomi atau saling bahu-membahu tadi katanya bahasanya, padahal itu overlapping tanggung jawab. Kemudian kedekatan dengan masyarakat, Polri dan masyarakat, tapi tingkat kepercayaannya malah ke TNI gitu. Tanggapan Anda gimana, Pak Nanan? Ya kembali, sebetulnya kan kita ini sistem ya, Pak Anggi. Sudah ada subsistem dan sebagainya. Kalau secara aturan gaji sama semua kan. Kalau masing-masing ada kelebihan tuh ya personally lagi, ada yang nyarinya hitam, abu-abu putih itu personal, bukan institusional. Sekali saya ulangi bahwa kalau ada perbedaan itu masing-masing punya di luar institusional, personal. Jadi kecemburuan itu sebetulnya itu personal lagi, bukan institusional. Tapi tadi Bung Reza mengatakan ini dua gajah yang bertarung nih sebagai pelanduk nih, kami sebagai masyarakat sipil yang banyak dirugikan. Jadi tidak bisa dilepaskan antara personal dengan institusi. Jadi konteksnya terlalu besar-besarkan menurut saya. Oleh karena itu mari sama-sama kita lihat hal positif-positifnya. Mari kembangkan hal positif lebih banyak ketimbang yang tidak positif. Agar suasana ini baik gitu. Kalau kita angkat yang negatif-negatif, padahal kecil ketimbang yang positif. Saya jamin bahwa lebih banyak hal positif ketimbang negatifnya. Tapi yang diangkat selalu yang negatif. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi Bang Johnson juga mengatakan mengenai personal. Kalau soal sistem, kalau ada polisi brengsek, TNI brengsek, kan dari masyarakat tuh. Jadi kalau masyarakatnya bagus, calon polisi TNI bagus dari masyarakat, saya jamin polisi bagus, TNI bagus. Jadi mari sama-sama kita bangun sistem, masyarakatnya dibangun, terutama moral dan akhlaknya. Karena polisi, TNI punya sistem untuk merekrut dan sebagainya. Di depan kita taruna 4 tahun, siap, begitu dia keluar dari menjadi perwira, kembali sifat aslinya. Jadi yang penting adalah bagaimana membangun masyarakat secara sistem, akhlak, moralnya. Nah pasti polisi bagus, TNI bagus, kalau masyarakatnya bagus kan. Oke, nah ini kalau ada oknum, ya itu selalu TNI duniawi. Jadi mari lihat dari sekian ratus ribu anggota polisi dan anggota TNI, banyak yang lebih bagusnya ketimbang yang jeleknya. Jadi jangan kemudian dibesarkan, wah ini gajah berantem, enggak juga lah. Jadi mari kita kecilkan, bukan kita mengecilkan, tapi kita angkat hal-hal positif TNI Polri ini agar mendukung program pemerintah yang ada. Itu yang penting buat kita, solusinya. Baik, Pak Nanan, nah kembali bahwa kita butuh tadi. Ya, Pak Nanan, saya sepakat tentu kita tidak bisa mengecilkan peran dan juga jasa dari TNI dan Polri ya, tapi kita tidak bisa menutup mata juga bahwa ada kasus-kasus begini yang akhirnya menjadi sorotan publik. Betul. Baik. Ya betul, ada, itu dicarikan solusi. Penting ada solusi. Gitu kan? Oke, nah apa solusinya Pak Nanan? Apa solusinya nanti kita lanjutkan? Saya harus jeda dulu sejenak, kita akan lanjutkan perbincangan ini. Solusi apa untuk menghentikan konflik di level bawah dua institusi ini? Usai jeda, saat lagi kami lanjutkan. Saya lanjutkan kembali dua sisi pemirsa. Saya ingin minta tanggapan Bung Reza mengenai pernyataan dari Pak Nanan bahwa ini dua institusi yang Anda bilang tadi, Polri dan TNI, tapi sumbernya kan
SDM-nya dari masyarakat yang juga Baik. tidak maksimal, akhirnya terjadilah seperti itu. Ada sebuah metafora yang menarik ketika kita bicara tentang tali temali antara alat negara dengan masyarakat. Jadi kalau alat negaranya busuk, itu cerminan masyarakat yang busuk. Ya. Kalau alat negaranya itu korup, cerminan masyarakat korup. Kalau alat negaranya brutal, itu cerminan masyarakat juga brutal. Tapi itu baru tanda koma. Kalau kita mau sampai tanda titik, berarti kita harus mencari solusi, maka metaforanya harus dibalik. Bahwa alat negara adalah agen perubahannya. Jadi dalam situasi kacau balau, di dalam situasi karut marut, korup, brutal segala macam, tidak bisa kemudian dilimpahkan kepada masyarakat, hei kalian yang busuk, kalian yang korup, kalian yang brutal, tidak bisa. Dalam konteks perubahan, dalam konteks perbaikan, dalam konteks koreksi, tetap alat negara itu yang pegang tongkat komandonya. Karena mereka yang memiliki sekian banyak instrumen, memiliki kewenangan untuk kemudian mengendalikan masyarakat sedemikian rupa agar taat hukum, agar patuh pada keteraturan dan seterusnya. Jadi main bola pingpong antara alat negara dengan masyarakat itu bisa dihentikan dengan yang saya katakan barusan. Tetap dalam situasi yang buruk sekalipun, jangan pernah lempar tanggung jawab perubahannya pada masyarakat, tapi pada alat negara. Nah, untuk sampai saat ini Anda melihat untuk alat negaranya, untuk konteks pembinaannya berarti tidak berjalan dengan baik. Nah, memperbaiki masyarakat yang kalau busuk itu yang tadi. kemudian kita jadikan dasar berpikir, maka sudah. Memang tidak cukup bagi kita perbincangkan hal ini hanya pada level individu. Bahkan mungkin tidak memadai kalau sebatas naik ke level kelompok, tapi harus level institusi. Oke. Nah, kalau kita sudah bicara pada pembenahan institusi, mau tidak mau kita harus taat pada peraturan undang-undangan. Adakah persoalannya di situ? Kalau ada, memang agenda besarnya, agenda utamanya, titik awalnya adalah yuk sama-sama kita buka undang-undangnya, cari di mana kira-kira penyempurnaan harus dilakukan di situ. Oke, Pak Nanan, saya ingin minta tanggapan Anda nih Pak Nanan. Harusnya di level institusi itu terjadi perbaikan ketika masyarakatnya dalam tanda kutip. Saya mengutip dari pernyataan Bung Reza ya, busuk dari di institusi harus membenarkan itu. Pak Reza, Bang Anggi, Ya. yang saya nyatakan itu bukan menyalahkan masyarakat. Tadi kan Mas Reza mengatakan polisi jelek lah kasarnya. Mas tidak. Johnson. Saya tidak Maksud menyebut saya nama institusi. solusinya Saya menyebut yang alat negara. paling mendasar dan sistemik adalah mari kita bina sama-sama masyarakat secara umum. Karena sumber apapun dari masyarakat. Mau dia pemimpin, mau dia akademisi, dari masyarakatnya. Sekarang justru hal itulah yang penting kita, jadi bukan menyalahkan, tapi ayo sama-sama menjadi solusi. Kita bina masyarakat dimanapun, di keluarga apapun, terutama soal moral, akhlak, dan hati nurani yang terdalam. Itu yang kita jarang sentuh sekarang. Bahkan itu solusi yang paling mendasar. Menyiapkan kader ke depan. Kita ini udah, ya mungkin 10 tahun lagi sudah nggak ada, 20 tahun lagi nggak ada. Tapi menyiapkan kader ke depan, yang terbaik adalah menyiapkan di keluarga dan sebagainya, hati nurani yang terdalam. Nah kalau di TNI Polri ada doktrin dan sebagainya kan, tapi mari bukan menyalahkan ya Mas Reza, tapi mempersiapkan solusi yang paling mendasar adalah menyiapkan masyarakat di semua level. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi kembali bahwa harus kembali ditekankan seorang pemimpin di semua level. Karena biasanya nih Mas Reza, kalau jadi komandan itu biasanya cuman ankum, tadi saya katakan istilahnya ankum. Ngukum-ngukum pinter dia, marah-marah pinter dia, nyalahkan pinter dia. Nah, kita merubah dengan hati nurani tadi, maka kita berharap kalau di polisi ada 5 tadi itu, dia jadi toladan dulu, melayani dulu, kemudian menjadi konsultan buat anak buahnya, bukan nyalahkan, menjadi konsultan yang solutif. Itu penting. Nah, mengajarkan ke sana. Jadi mengajarkan anak buah yang dari masyarakat, mengajarkan pemimpin yang dari masyarakat, baru solutif itu ke depan. Itu 2 hal menurut saya. Jadi mempersiapkan ke depan calon-calon TNI Polri-nya, calon-calon pemimpin bangsa ini, calon-calon semua pemimpin di semua level dan semua institusional. Itu penting. Kembali ke hati nurani. Yang kedua, doktrin mungkin tadi soal TNI Polri. Kalau doktrin penghubungnya hati nurani, maka dia akan nyambung. Tapi kalau hanya doktrin, hanya citra, itu nggak akan bisa, hilang-hilang terus terhadap pemimpinnya. Tapi kalau ditanamkan di hati nuraninya, tentang nilai-nilai, tentang values, saya jamin itu. Ini solusi yang mendasar. Oke, baik Pak Nah, Nanan, yang ketiga saya tangkap poinnya di situ Pak Nanan. Ini lebih ke kita berbicara semua aspek berarti ya, tidak hanya institusinya, masyarakatnya juga. Saya sepakat tuh kalau menyentuh hati nuraninya oke. Nah, saya ingin Kang TB ini, tapi mau nggak mau institusi juga harus terlibat ya tadi di situ ya. Tidak hanya masyarakat, ada pembenahan juga di Saya kira institusinya. begini ya,
konflik atau perkelahian antar angkatan dengan polisi itu sudah menjadi program ya untuk didiskusikan, dibicarakan antara Kapolri dengan Panglima TNI. Dalam 3 atau 4 tahun terakhir ini, dalam pandangan saya sudah cukup bagus sampai level kapten, komandan kompi. Nah, kemudian kasus-kasus yang terjadi dalam pengamatan saya ini adalah masalah prajurit-prajurit pengendaliannya. Sehingga menurut hemat saya, khusus di TNI, ya, pengawasan dan pengendalian yang dilakukan oleh perwira paling bawah terhadap Tamtama dan Bintara itu perlu diadakan peningkatan yang lebih signifikan. Seperti zaman kami dulu, kami wajib selama 2-3 tahun itu tidur dengan prajurit. Nah, sekarang mungkin berlakukan saja supaya setiap gerak langkah prajurit Terawasi. secara langsung, makan, minum dan sebagainya. Jangan tinggal di mes perwira, untuk para perwira, prajuritnya ada di barak. Nah, kembalikan lagi saja ke situ, menjadi setidaknya pengawasan. Lalu soal tupoksi, ya memang kita harus paham betul, TNI tupoksinya di sini, Polri tupoksinya di sini, tidak perlu dibuat saling cemburu. Sudah, karena itu tuntutan zaman, tuntutan rakyat, yang penting siapapun, apakah dia prajurit TNI maupun prajurit Polri, mari kita mendharma baktikan diri kita untuk kepentingan bangsa dan negara, untuk NKRI yang lebih baik. Itu mungkin dari saya. Nah, apa yang bisa dilakukan ini? Saya minta masing-masing dari Bung Johnson terlebih dahulu nih, untuk meminimalisir lah untuk gesekan-gesekan ini kalau Anda melihatnya dari luar. Selama kesenjangan ini masih menjadi penyakit kita semua di negara ini, dan kemudian dua institusi ini terlibat juga dalam dunia bisnis, saya kira yang kayak begini-begini ini terjadi. Ini terlihatnya serius loh, terlibat dunia bisnis ini gimana? Dan kadang-kadang akademis ngomongnya normatif, kalau dihitung angka ini kok sama, sehingga tidak boleh ada kecemburuan. Ya, saya mau mengatakan, ya kita nggak pernah minta kecemburuan, tapi faktanya kita sekarang hidup dalam situasi kesenjangan yang luar biasa. Saya kira persoalan kesenjangan ini tuh juga termasuk dialami oleh keluarga TNI sampai di tingkat keluarga, dan Polri sampai di tingkat Polri, dan tapi kedua-duanya lebih bisa fleksibel berbisnis untuk menghasilkan pekerjaan tambahan. Berbeda dengan sipil seperti saya, kan harus dulu jadi preman, gabung sama ormas yang bisa cari makan, kemudian berantem lagi, melibatkan polisi lagi, melibatkan TNI lagi yang bisa backingin kita. Tapi kan sudah jelas gitu. Tidak boleh terlibat bisnis ini TNI. Iya, faktanya kita hanya ngomong yang normatif saja, tapi sampai pada substansi ini, presiden kita aja sampai sekarang nggak bisa ngatasin itu, bahkan kesenjangannya makin tinggi gitu loh. Jadi jangan penghalusan seolah-olah kalau udah hukumnya dibuat, dialognya sudah dilakukan, dibahas apa segala macam, sementara masyarakat ini kondisinya ya seperti itu. Saya tangkap ini. Sayang sekali waktunya terbatas. Sebenarnya tadi kata Kang TB nggak cukup 1 jam sudah untuk bahas ini ya. Tapi kita berharap dari diskusi ini bisa menjadi catatan, ada hal-hal yang bisa dibawa poin-poinnya, dan ini menjadi pekerjaan rumah juga baik itu bagi Kapolri dan juga bagi Panglima untuk bisa menyelesaikan masalah ini demi masyarakat yang lebih berkualitas, dan TNI Polri kita yang juga lebih berkualitas. Saya ucapkan terima kasih Bapak-Bapak sudah hadir, Kang TB, Bung Johnson, Bung Reza, dan juga Pak Nanan yang bergabung secara virtual. Saya harus akhiri 2 sesi malam hari ini. Selamat malam, terima kasih Bapak-Bapak semua, sehat selalu. Sampai jumpa pekan depan.